Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, menangis haru saat kabar penting ini kamu terima. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Three of Cups, ada Nine of Swords, ada Four of Wands. Di sini ada Justice, dan di sini juga ada Eight of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Three of Cups. Saya merasakan ini seperti kayak ada teman atau orang terdekat atau bahkan keluarga yang justru tega mengkhianati kamu. Ini tentang sebuah kepercayaan ya yang kamu berikan ternyata dinodai. Nanti akan ada kabar yang kamu dengar yang nyakitin. Kenapa nyakitin? Karena orang terdekat yang justru tega merusak kebahagiaan kamu, merusak apa yang sudah kamu miliki. Jadi siapkan mental kamu ya, mendengar kabar penting yang buat kamu kayaknya terkejut, atau bahkan di sini sampai buat kamu menangis. Ini tentang seseorang yang sangat kamu percaya, yang ternyata tega, mungkin nikung kamu di sini, atau mungkin ada persaingan yang nggak sehat di sini. Oke, entah itu dalam bisnis, atau mungkin dalam rumah tangga, atau dalam percintaan, atau dalam pekerjaan. Jadi sepertinya kartu ini mengingatkan ya, semoga ini belum terjadi, mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati, untuk tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang terlihat baiknya itu berlebihan. Jadi kamu juga harus lebih waspada ya, lebih peka, lebih sensitif, lebih hati-hati aja. Semoga kedepannya ini tidak terjadi, tentang sebuah pengkhianatan atau boleh dikatakan orang ketiga ya, orang ketiga yang ada dalam kehidupan kamu, dalam rumah tangga, bisa dalam percintaan, hubungan asmara. Ada yang kayaknya memang depan kamu itu baik banget ya, begitu baik, terlihat sangat bersimpati, terlihat sangat kayak sangat bisa kamu percaya. Tetapi justru sebaliknya, kamu seperti kayak nggak nyangka
Kok bisa orang yang kamu percaya tega melakukan hal ini terhadap kamu? Bisa saja dia merampas apa yang kamu miliki, entah itu pasangan, atau mungkin jabatan atau karir tertentu, atau ada persaingan dunia usaha, bisa saja. Jadi ya saya merasakan memang saat ini ada sebagian kamu yang dalam keterpurukannya, dalam kesedihan yang sangat mendalam. Ada Nine of Swords, kayaknya bertubi-tubi nih, bertubi-tubi masalah dalam kehidupan kamu. Apalagi di sini banyak juga orang yang mungkin sekarang membicarakan kamu ya, tentang apa yang menimpa kehidupan kamu, tentang sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi mungkin di sini juga ada kamu jadi ya mungkin malu, insecure, menarik diri, karena mungkin ada yang orang yang kamu percaya justru nyakitin perasaan kamu. Kamu seperti terlihat bodoh ya di hadapan mereka yang selama ini sangat kamu percaya, ternyata musuh dalam selimut. Banyak orang yang mungkin saat ini membicarakan kamu ya, dan bahkan semua mata tertuju kepada kamu karena hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ya mungkin memang butuh waktu ya, butuh jeda untuk kamu, untuk bisa benar-benar bisa menerima. Ya setiap hal yang terjadi itu ya selalu punya proses ya. Tapi di sini saya melihat kamu akan benar-benar untuk bisa kembali bangkit ya, bisa kembali berani untuk memulai sesuatu hal yang baru. Ya meskipun saat ini kamu butuh jeda, kamu butuh waktu, butuh momen untuk diri sendiri dulu. Butuh keberanian dan butuh kekuatan mental. Karena saat ini mungkin untuk keluar rumah saja kamu udah malu ya dengan yang terjadi dalam kehidupan kamu, belum lagi lingkungan sosial kamu yang mungkin di sini terlalu menghakimi atau terlalu ikut campur, terlalu pengen tahu, terlalu menilai. Ya orang-orang itu juga kayak hanya bisa menilai aja, tapi mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini kayaknya nggak penting juga ya, nggak penting juga terlalu memikirkan tentang apa yang orang bicarakan, tentang apa yang orang nilai terhadap kamu. Nggak penting juga. Yang terpenting adalah saat ini bagaimana kamu untuk bangkit, bagaimana untuk kamu tidak terus-terusan larut dalam kesedihan ya. Itu yang terpenting saat ini. Jadi ada kalanya juga kita nggak perlu dengerin ya, nggak perlu dengerin apa yang orang lain katakan tentang kita. Yang terpenting melakukan yang terbaik, nggak gangguin orang, nggak merugikan orang, ya lakukan. Jadi nggak perlu dengerin apapun yang orang lain nilai tentang kamu. Ada Four of Wands, dan saya melihat di sini nggak akan selamanya ya, nggak akan selamanya kamu terus-terusan dalam keterpurukan. Meski di sini ada yang baru saja mungkin gagal dalam hubungan, gagal dalam rumah tangga, ada yang mungkin menjalani hidup sebagai orang tua tunggal yang sudah cukup lama. Tapi di sini saya melihat akan ada sesuatu hal yang baik ya untuk kamu. Ada of one, ada harapan, ada keinginan, ada kesempatan untuk kamu kembali bisa bahagia. Ini bisa tentang sesuatu hal yang baru ya, awal yang baru yang akan segera dimulai. Bisa saja ya, artinya itu tadi, nggak akan selamanya kamu berada dalam kesedihan, nggak akan selamanya kamu berada dalam keterpurukan. Asalkan di sini kamu punya keberanian untuk melangkah, asalkan di sini kamu punya tekad yang kuat untuk move on. Ya udah, yang berpikir yang lalu udah biar berlalu ya. Yang terpenting saat ini untuk kedepannya, untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi jangan berpikir kehancuran atau keterpurukan yang kamu alami itu ya berakhir semuanya, atau hidup kamu ya udah berakhir tentang kebahagiaan kamu. Nggak seperti itu juga ya, nggak gitu juga. Tapi kamu harus berpikir apapun yang gagal, apapun yang mungkin di sini terjadi dalam kehidupan kamu, itu bisa saja jalan pembuka untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Ada justice di sini, ada keadilan ya. Dan memang kadang keadilan ini terkadang kamu nggak peka ya. Keadilan itu selalu terjadi ya.
datang dalam kehidupan, tapi kadang kitanya aja yang kurang merasakan atau kurang peka. Dengan kamu dijauhkan dengan orang yang toksik, orang yang manipulatif, karmik, itu adalah sesuatu hal keadilan untuk kamu. Karena dari situ kamu akan mampu untuk memilih dan lebih selektif dalam hal apapun. Itu adalah bentuk keadilan. Di saat kamu berani meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan berani move on, melangkah, dan ternyata seseorang yang luar biasa dan hebat kamu dapatkan, itu adalah keadilan untuk kamu. Jadi keadilan itu bentuknya itu macam-macam ya, beda-beda. Asalkan di sini itu adalah perbaikan, artinya itu adalah keadilan untuk kamu, sebuah perbaikan dalam kehidupan. Oke. Ada Eight of Pentacle, dan saya melihat di sini akan ada seseorang yang memperjuangkan kamu ya. Kayak akan ada orang yang memperjuangkan kamu, atau boleh dikatakan akan ada seseorang yang menyelamatkan kehidupan kamu. Atau di sini pertemuan atau kedatangan seseorang yang akan membuat hidup kamu semakin berharga, lebih punya tujuan, punya warna lagi, punya gairah lagi. Ada nantinya. Kembali lagi, tidak akan selamanya kamu dalam keterpurukan. Tidak akan selamanya juga kamu dalam kesendirian. Jadi tetap terbuka ya. Terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik, yang kamu anggap positif. Jangan menutup diri, tapi juga nggak memaksakan ya, juga nggak mentargetkan. Kamu lebih mengikuti alur kehidupan, tetapi tetap lakukan yang terbaik dan yakin yang terbaik itu juga akan datang dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada High Priestess, ada Love Life, ada Listen and Blessing, ada From, dan sini ada Sip. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini apapun yang menimpa kehidupan kamu itu membuat kamu lebih sadar ya, lebih peka, lebih sensitif, lebih dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi membuat kamu tersadar ya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kamu ya terkadang itu adalah sesuatu hal yang memang sudah digariskan, sudah ditakdirkan. Ya mau nggak mau, kamu harus mampu untuk menerima, menjalani, dan menghadapinya. Tidak lari dari kenyataan apapun, sesakit apapun, sepahit apapun kenyataan yang kamu terima, ya memang itu adalah sesuatu hal yang sudah digariskan. Entah itu tentang kegagalan, atau tentang perpisahan, tentang sebuah pengkhianatan, macam-macam ya. Mungkin cobaan atau ujian yang sedang kamu hadapi, tetapi itu adalah dinamika dalam kehidupan yang mau nggak mau harus kamu hadapi dan nggak bisa lari dari kenyataan itu. Tapi semua itu juga mengajarkan kamu untuk lebih memahami, mengerti tentang kehidupan, lebih bijak dan lebih dewasa, untuk lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk setiap tindakan, untuk setiap pilihan, untuk setiap apapun yang akan kamu lakukan. Meski awalnya di sini kamu menutup diri, meski awalnya di sini kamu merasa kayaknya setelah perpisahan atau perceraian atau kegagalan kamu akan stuck di keadaan itu, tapi ternyata berbeda. Saya melihat akan ada cinta, kasih sayang yang akan mengalir dalam kehidupan kamu ya. Akan ada cinta, kasih sayang akan mengalir. Jadi gimana pun kamu berusaha untuk menutup diri, gimana pun kamu berusaha untuk mengatakan tidak, tapi jika Tuhan menginginkan kamu kembali punya pasangan, kembali ketemu jodohnya lagi, kembali bahagia, ya artinya dengan sendirinya perasaan kamu akan terbuka. Oke, jadi nggak ada yang nggak mungkin di sini. Artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Waktu nantinya yang akan menjawab.
Oke, akan ada momen yang tepat tentang kedatangan sosok yang boleh dikatakan menyelamatkan kehidupan kamu. Oke, jadi nggak bisa kamu bilang apa ya, saya nggak mau, saya pengen hidup sendiri aja, saya pengen hidup tenang, saya pengen hidup damai. Ada yang merasa kalau pasangan itu hanya beban. Tapi di sini kalau Tuhan menginginkan kamu ketemu dengan jodoh, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Tetap jalani hidup, tetap lakukan yang terbaik. Jadi jangan nggak usah menolak ya. Ikutin kata hati kamu, tetap logika, tetap realistis. Karena biasanya kata hati itu akan menuntun kamu kepada sesuatu hal yang baik. Dan sesuatu hal yang baik atau niat yang baik, ketulusan itu juga akan bisa nyampe ke perasaan kamu. Karena di sini saya melihat kamu pengen tenang ya, kamu pengen damai. Kamu nggak pengen banyak masalah dalam kehidupan kamu. Pastinya semua orang ingin seperti itu ya. Tapi kadang ada aja hal-hal yang terjadi di luar kendali. Ada aja hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Tapi itu kembali lagi, meski keadaan tidak bisa kamu kendalikan, yang terpenting kamu mampu untuk kendalikan diri kamu. Karena di sini kamu yang jadi nahodanya, kamu yang tahu arah kamu itu mau kemana, tujuan kamu itu mau kemana, kehidupan seperti apa yang kamu ingin miliki, maka perjuangkan. Oke, berani untuk melangkah. Karena bisa saja dengan keberanian ini, hal yang luar biasa, hal hebat benar-benar akan kamu dapatkan. Meski mungkin dalam perjalanan hidup kamu banyak lika-likunya, banyak jalan yang gak mudah, banyak ombaknya ya, artinya di sini banyak ujian, banyak cobaan. Tapi kamu mengerti, hal itulah yang akan membuat kamu semakin kuat. Hal itulah yang akan membuat kamu semakin menghargai arti kehidupan, untuk lebih menjaga, melindungi tentang apa yang sudah kamu miliki. Karena kamu tahu proses untuk sampai di titik ini nggak mudah. Banyak air matanya, banyak perjuangannya, oke, banyak pengorbanannya juga. Jadi karena hal-hal seperti itulah yang membuat kamu kuat dan buat kamu bisa melindungi apa yang sudah menjadi milik kamu. Tentang pasangan, hubungan, karir, atau apapun. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi kenyataan yang ada dan tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.